semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nur Hasanah Dwi Fitriani, kemudian yang kedua ada Kristianti, dan yang ketiga ada Tri Handayani. Pada video kali ini kami akan mereview materi kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Nah, review materi yang pertama yaitu tentang harta dalam Islam. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal, yang berasal dari kata malah, yang milu, mailan, yang berarti condong atau cenderung atau mengarah. Atau harta dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, keinginannya, dan seseorang itu bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Cara seseorang agar bisa menghasilkan harta salah satunya dengan bekerja atau berwirausaha atau entrepreneurship. Nah, pada umumnya orang yang bekerja inilah pasti mempunyai tujuan dalam hidupnya. Konsep kepemilikan harta dalam Islam bahwa sesungguhnya harta itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, manusia tidak boleh merasa harta tersebut sesungguhnya milik manusia pribadi. Nah, harta yang dimiliki ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dijadikan sebagai sarana ibadah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk tolong-menolong, dan sarana untuk berbuat baik. Hubungan antara harta dengan ibadah itu saling berkaitan satu sama lainnya, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu semua membutuhkan harta dalam pelaksanaannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu review materi yang pertama, yaitu tentang harta dalam Islam. Oke, review materi yang kedua yaitu tentang ciri entrepreneur muslim. Adapun ciri entrepreneur muslim yang pertama yaitu sebagai umat Islam selalu mencari di balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri selanjutnya yaitu seorang entrepreneur muslim selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang entrepreneur memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam harta itu ada hak orang lain. Kemudian ciri selanjutnya yaitu selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. Merenung tentang ciptaan Tuhan ini berarti kita selalu membaca di balik apa yang telah Allah ciptakan. Nah, berwirausaha ini diawali dari perenungan ini. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu selalu berpikir untuk mendapatkan ide dalam rangka untuk mengembangkan, mencari manfaat di balik ciptaan Tuhan. Kemudian ciri selanjutnya yaitu seorang entrepreneur muslim selalu siap menghadapi resiko dan berani mengambil resiko dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian ciri selanjutnya yaitu berorientasi pada ikhtiar dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya yaitu selalu memiliki niat baik dalam jiwa seorang entrepreneur muslim. Nah, lalu ciri selanjutnya selalu percaya diri dan selalu melihat masa depan. Kemudian ciri yang terakhir yaitu memiliki rasa tanggung jawab, semangat kerja, dan memiliki keterampilan. Kurang lebihnya seperti itu terkait ciri entrepreneur muslim. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi baru mengenai cara memasuki wirausaha. Jadi ada 3 tahapan bagi mahasiswa yang sedang memulai berwirausaha. Yang pertama yaitu meniru dan mencontoh. Jadi meniru dan mencontoh ini bisa dilakukan di berbagai banyak hal. Contohnya dalam lingkungan kampus, lingkungan sekitar, maupun di lingkungan teman-temannya, maupun di rumah pun juga bisa. Nah, karena hal tersebut, maka mahasiswa dapat melihat di sekelilingnya bahwa bisnis mana yang sukses dan bisnis apa yang sedang mereka lakukan. Nah, apabila kita belum bisa untuk meniru dan mencontohnya, maka kita bisa mengajak bekerja sama orang tersebut, dan dengan hal tersebut maka dapat membantu kita untuk memulai kita berwirausaha. Nah, adapun langkah yang kedua yaitu developing maupun pengembangan. Nah, setelah mencontoh dan meniru, ada baiknya kita melanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu mahasiswa bisa mengembangkan bisnis yang ada. Nah, yang terakhir yaitu membuat sesuatu yang baru. Jadi di sini maksudnya adalah mahasiswa bisa mengembangkan kreativitasnya untuk memulai hal yang baru, walaupun memiliki risiko yang besar, namun
keuntungan yang didapatkan juga akan besar. Nah, dengan adanya kekreativitasan ini, maka akan menjadi ciri khas atau tipikal sendiri bahwa seorang wirausahawan itu sudah paham terhadap apa yang dapat mempermudah kita untuk meraih kesuksesan. Karena gagal itu merupakan sesuatu yang ada karena kegagalan merupakan tumpukan dari kesuksesan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi menjadi wirausahawan yang handal. Nah, dalam menentukan perencanaan, aspek yang terpenting adalah strateginya. Mulai dengan mengatur strategi awal, yaitu strategi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan strategi evaluasi. Nah, dalam melakukan perencanaan ini, kita bisa melihat dari sisi pendekatan dari luar maupun ke dalam. Selain itu, perlu kita perhatikan yaitu peluang usaha baik dari individu maupun masyarakat. Nah, peluang usaha ini bisa kita dengan memahami kebutuhan masyarakatnya, yaitu dengan melakukan diagnosa, seperti diagnosa pada lingkungan kecil secara parsial maupun keseluruhan. Nah, perencanaan strategi sendiri merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan, untuk menentukan bisnisnya seperti apa, sumber dayanya bagaimana, dan dalam kebutuhan manusia biasanya terdiri dari fisik material. Nah, fisik material ini bisa berupa makanan, alat tidur, alat makan, pakaian, gedung maupun rumah. Nah, yang menjadi peluangnya itu yaitu mental rasionalnya. Nah, adapun menurut Katniss sendiri, strategi planning ini merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk menentukan proyeksi pada masa yang akan datang. Nah, strategi planning ini merupakan proses perubahan, proses inovasi menuju untuk lebih maju. Rencana strategi bermacam-macam, antara lain yaitu mengalokasikan perusahaan untuk bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien, meningkatkan kinerja, menciptakan etika bisnis, meminimalisir resiko dan kesenjangan. Selain itu juga kita harus mampu menganalisis SWOT dalam perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, selanjutnya menentukan kinerja atau target setiap periodenya. Nah, yang ketiga melakukan identifikasi target atau kinerja yang harus dicapai. Nah, yang keempat melakukan identifikasi langkah selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini yaitu dimana membandingkan dengan yang seharusnya atau sesungguhnya jadi bagaimana strateginya agar hasil evaluasinya mendekati keinginan perusahaan. Ketika kita melakukan evaluasi, kita harus mengetahui penyebabnya, bukan apa yang terjadi dalam proses tersebut. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan juga dalam perencanaan strategi, yaitu seperti struktur bisnis, sistem manajemen, proses bisnis, dan budaya kerjanya. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada proses pemasaran dapat meningkatkan penjualan. Nah, bisa kita ketahui bahwa proses pemasaran terbukti dapat meningkatkan penjualan. Hal ini dilakukan dengan cara apabila suatu konsumen membeli suatu produk, maka kita bisa menawarkan produk-produk lainnya, atau dengan kata lain kita bisa mempromosikan atau mengenalkan produk-produk yang lainnya. Nah, adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer pemasaran agar dapat meningkatkan penjualan. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan kegiatan pemasaran yang dapat memuaskan konsumen. Kemudian cara yang kedua yaitu volume penjualan harus mampu menghasilkan profit atau keuntungan yang bisa menjaga keberlangsungan suatu perusahaan. Kemudian efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini dalam proses pemasaran pada zaman sekarang mengalami banyak tantangan, terutama dalam aspek digitalisasi yang dapat mempermudah proses pemasaran dan penjualan yang meliputi nilai produk, struktur pasar, perilaku pasar, dan menyusun bauran pemasaran. Adapun proses pemasaran yang butuh dipahami oleh seorang manajer perusahaan, yang pertama yaitu manajer harus menilai produk apakah mempunyai kualitas yang baik atau tidak. Kemudian menganalisis struktur pasar, dan yang ketiga yaitu memilih peluang pasar dengan cara melakukan survei. Nah, dengan adanya proses pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan mencapai proses tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan, serta menghindari ketidakpastian. Nah, untuk review yang selanjutnya yaitu mengenai materi komunikasi menghipnotis bisnis. Nah, praktek komunikasi merupakan hal yang sangat esensial atau hal yang sangat penting
ketika kita akan memulai suatu bisnis, yang pertama yaitu kita harus menemukan kata kunci yang tepat. Nah, pada saat kita akan memulai komunikasi dengan orang lain, maka kita harus menyiapkan narasi atau kata kunci yang tepat untuk membuka jalannya suatu pembicaraan. Yang kedua yaitu ada kenali profil. Nah, kenali profil ini bertujuan untuk mengetahui seluk-beluk lawan bicara kita. Nah, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban. Kemudian yang ketiga ada harus fokus. Nah, pada harus fokus ini, pada saat kita berkomunikasi, kita harus fokus dan tidak berbelit-belit. Hal ini karena setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat ada komunikasi modal awal sukses besar. Seperti yang kita telah ketahui bahwa komunikasi menjadi kunci utama kesuksesan. Kemudian yang kelima ada komunikasi membangun gagasan besar. Nah, pada saat kita berkomunikasi dan menciptakan ide-ide atau gagasan, hal ini bertujuan untuk menarik lawan bicara kita. Kemudian yang keenam ada jadilah diri sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu kita harus menyamakan frekuensi kepada lawan bicara kita. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu ada kita harus mampu membaca gestur atau gerak tubuh seseorang. Nah, hal ini bertujuan untuk melihat apakah mereka nyaman berbicara dengan kita atau tidak. Kemudian yang kesembilan ada tidak berlebihan dan tidak meremehkan orang lain. Kemudian yang kesembilan ada jangan sok tahu. Nah, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus berbicara sesuai dengan kapasitas pengetahuan kita. Kemudian yang ke-11 yaitu ada merubah rahmat jadi berkah. Nah, dalam Islam berkomunikasi memang sangat diperbolehkan. Hal ini asalkan untuk membangun dasar kebahagiaan dan kebermanfaatan untuk sesama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen kewirausahaan Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk mengatur sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Nah, hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Sedangkan berwirausaha menurut Islam yaitu menjalankan suatu bisnis dengan cara berpedoman atau berprinsip pada prinsip-prinsip keislaman dengan tujuan untuk mencari suatu keberkahan. Adapun beberapa prinsip mengenai berwirausaha dalam Islam. Yang pertama yaitu seorang muslim bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah. Kemudian yang kedua yaitu motivasi untuk meraih kesuksesan usaha di dalam Islam tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi memandang proses usaha sebagai bagian yang lebih penting. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Islam mendorong umatnya untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang keempat yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam prinsip-prinsip berwirausaha. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus meniru cara berwirausaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi jalan kita untuk mencari keberkahan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu manajemen kewirausahaan merupakan suatu proses mengatur, merencanakan, dan mengawasi suatu usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip keislaman atau nilai-nilai keislaman dalam rangka untuk mencari keberkahan bagi sesama. Nah, itu dia review materi kewirausahaan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.